Hai Digital Friends, kali ini gue ada di Samsung Experience Center by MHI yang ada di Mega Bekasi Hypermall bareng sama Mbak. Aku dengan Putrika. Dengan Mbak Putri. Nah, Mbak Putri ini sebagai apa dan tugasnya ngapain di sini? Aku sebagai experience consultant dan kalau untuk kerjaan aku atau tugas aku biasanya kita nggak cuma jual handphone aja, tapi kita harus menanyakan keluhan customer dan kebutuhan customer juga. Customer consultant experience. Itu sama nggak sih kayak sales atau dia lebih menjelaskan tentang produknya dari mulai A sampai Z? Hampir sama sih Kak, untuk kayak sales juga sama, cuman kalau kita tuh lebih ke kayak konsultasi dengan customer, apa yang dibutuhkan, apa kendalanya, itu paling kita lebih ke saling ngasih tahu lah, ngasih informasi gitu ya. Betul, Misalnya, oke Mbak, kebutuhan saya mau beli tab nih buat anak sekolah gitu kan. Oh iya, oke Bu, di range harga berapa? Baru nanti Mbak Putri kasih tahu, ini kita ada seri apa dan harganya sekian. Kurang lebih kayak gitu ya. Betul. Penyambung, kalau bahasa Indonesia teman-teman itu kayak penyambung lidah lah ya, antara produk dan si customer-nya. Betul. Nah, sedangkan kalau mau output ke penjualan baru orang salesnya yang turun tangan. Betul. Oke, baru paham nih teman-teman ya. Nah, terus juga di sini sendiri Samsung Experience Center by MHI. Ini kalau dari lokasi jujur strategis banget. Betul. Saya senang banget kesini teman-teman karena apa? Kalian nggak perlu masuk ke parkiran mall. Yang bawa mobil ya, aku nggak tahu kalau bawa motor boleh nggak sih parkir? Sama Kak, kita sama untuk parkiran motor dan motor boleh parkir di depan tokonya persis. Kalian nggak perlu ke parkiran jauh-jauh, ke basement lah, ke lantai P1, P2, P3, nggak usah teman-teman. Itu enak banget, comfortable banget, dan nggak perlu bayar parkir per jam. Betul. Ya kalian mau kesini dari pagi sampai sore, tapi ngapain juga ya kalau dari pagi sampai sore ya? Kayak nggak ada kerjaan gitu loh. Ini pokoknya PW banget teman-teman. Ini di sebelahnya Fore ya, kalau di Mega Bekasi ya. Nah, tipikal customer yang datang ke sini, atau yang beli handphone, atau yang nanya-nanya itu kayak apa aja nih? Orang-orang kayak apa aja? Ada cerita-cerita lucu dan seru nggak sih? Banyak banget sih Kak Robert. Biasanya kayak customer nih, kita tanya nih, kadang ada yang diam aja, benar-benar full diem Kak. Kita tanyain, Kakak ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, lihat-lihat aja. Oh iya, lihat-lihat aja Mas aku. Kakaknya lagi cari handphone apa? Enggak Mbak, saya lihat-lihat aja. Oh iya, oke. Diputerin semua Kak seluruhnya. Tapi ditanya dengan jawaban yang sama. Bahkan ada yang diam 1000 bahasa. Mungkin dia introvert kali. Mungkin bisa jadi. Pas waktu Mbak Putri di sampingnya tuh pakai apa istilahnya? Bahasa ini nggak sih? Telepati nggak sih? Pegang ke kepala, gue tahu nih mau ngapain nih Mbaknya. Mbak yang datang waktu itu, coba tolong misalkan datang, ngobrol, kebutuhannya apa. Kalau belum ada cash pada saat itu kan banyak multi finance, ada CC dan lain sebagainya. Banyak lah gampang yang bisa dicari lah jalan keluar seperti apa. Terus selain yang pendiam doang nih, ada nggak customer yang, ini di kepala saya ya, datang, banyak nanya, A, B, C, sampai Z, pembayaran dan lain-lain, ngabisin waktu Mbak Putri nih 2 jam, 3 jam. Ujung-ujungnya, oke Mbak, makasih ya, terus pulang gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Oh, banyak sih Kak. Banyak. Jangan kayak gitu ya. Itu nyebelin, sumpah, buang waktu orang. Gimana? Orangnya kayak gimana nih? Kayak gitu sih Kak, kayak kita udah jelasin untuk spesifikasi, apalagi untuk sekarang kan AI itu di Samsung tuh banyak banget ya, ngebantu kita buat kehidupan sehari-hari juga, lebih mempermudah juga. Kita sudah menjelaskan keseluruhan, terus juga mungkin kadang sesi terakhir customer mau beli itu pasti menanyakan warna. Oke. Dan di situ kita juga tingkat kepengen kita udah makin meningkat tuh karena dia udah nanya warna. Oh, bakal jadi dealnya. Ternyata, oh yaudah Mbak, sebentar ya saya tanya-tanya dulu. Nanti kalau misalnya jadi saya balik lagi. 1000 banding 1 Kak. Yang balik lagi cuma 1 dari 1000 orang yang seperti itu. Betul. Sebenarnya sih hak kalian ya teman-teman kalau misalkan nanya-nanya ke sini atau seperti apa. Cuman kalau saya sendiri, saya pribadi, saya cari dulu spek, review di YouTube, di Google atau whatever lah, kalian bisa dapat source tuh banyak dibandingkan kalau kesini. Mungkin kalau datang ke sini cuman oke, mau pegang fisiknya, kameranya kayak apa sih, kan enak ya, ada experience langsung, namanya juga Samsung Experience Center kan. Tapi kalau kelamaan nanya dan nanyanya yang dalam tanda kutip kalian bisa research dulu sendiri, kayaknya itu lebih hemat waktu ya, dibandingkan kayak ngabisin waktu orang dan ngabisin waktu kalian sendiri.
nggak salah sih, tapi bagi saya sendiri itu menyebalkan seperti itu. Ada lagi nggak yang lucu-lucu customernya atau malah Mbak saya mau nawar dong, ini dapat ini beli ini gratis ini atau dari katakanlah dari harga handphone 10 juta misalkan nggak dapat Mbak 7 juta, jadi kayak bukan beli di toko resmi dianya, mungkin kebiasaan di ya mungkin ada toko yang lain produknya resmi. Tapi yang bisa langsung negosiasi itu tajam-tajam nih. Nah, kalau di sini kan kita nggak bisa negosiasi secara apa-apa ya, kecuali pakai multi finance dan lain sebagainya. Ada nggak pengalaman-pengalaman kayak gitu? Ada sih Kak, biasanya kayak mungkin sudah perbandingan di dalam, karena kan untuk di dalam sendiri kan juga ada traditional center juga ya. Oh iya, namanya traditional center. Oke. Terus? Jadi itu emang toko yang pakai etalase itu di situ dia bisa tawar-menawar lah. Kayak gitu. Cuma kalau di sini kita kalau misalnya belum ada program dari Samsung, kita belum bisa ngasih promo cashback. Kayak gitu. Biasanya perbandingannya di atas bisa kok dapat dengan tipe yang sama. Kenapa tapi harganya datang ke sini? Kenapa nggak beli di atas? Di sana udah murah. Kalau misalnya kalian udah dapat di bawah harga SRP atau misalnya untuk harga resminya itu kalian udah dapat yang murah, ambil aja nggak apa-apa. Iya, nggak masalah. Toh kuenya kan masih banyak bagian masing-masing ya sebenarnya. Iya, oke sih, mungkin experience kalau di toko resmi kayak Samsung Experience Center memang pengalamannya beda. Betul, memang mungkin harganya beda beberapa ratus ribu, tapi ya memang namanya Samsung Experience Center, experience kalian sendiri pas datang, kalian dilayanin sama apa tadi? Aku lupa nama ininya, jabatannya. Experience Consultant. Experience Consultant, kalian nanya-nanya, oke, memang itu price yang kalian bayar untuk datang ke sini. Kalau dibilang resmi, kayaknya tradisional market juga resmi. Resmi, Kak. Cuman mungkin beda di pembagian porsi kuenya aja sih, teman-teman. Kalau tradisional market mungkin beli dari Samsung bulk, langsung 100 atau 1000 piece, jadi dapat harga yang di bawah SRP, jadi dia bisa mainin harga. Nah, kalau di sini itu kan mengikuti harga yang memang Samsung keluarkan. Betul. Gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman mau datang ke sini nanya-nanya, seperti pengalaman saya sendiri ya, teman-teman. Kita dapat es krim. Dari kemarin PO sampai sekarang ambil barang, saya dapat es krim, dan itu kemarin es krimnya tuh bejibun. Berapa es krim kemarin? 6 es krim kayaknya ya. Saya ngabisinnya cuma 2, teman-teman. Mungkin itu add-on yang bisa kalian dapat gitu. Bisa refill, bisa bawa pulang juga. Betul, tapi kita jangan ngambil sekulkas. Ya, jangan ngambil sekulkas, nanti ada yang minta sekulkas lagi kan, memanfaatkan situasi. Mau bikin kopi kita juga bisa, ada coffee makernya juga. Itu yang mungkin di traditional market kalian mungkin ada yang bisa kasih, tapi mungkin ada yang enggak juga gitu. Apalagi nih cerita pengalaman unik di selama jadi Samsung Consultant Center ini? Banyak banget sih ya Kak. Kayak kemarin tuh aku cerita sedikit ya. Nggak, santai. Justru ini serunya nih. Jadi dia ada customer kesini bawa anak. Mungkin emang anaknya customer tersebut mungkin juga udah banyak mengenali banyak spesifikasi handphone. Waktu pas lagi kesini dia niatnya mau beli Galaxy Z Flip 7. Oke. Dan dia nggak mau pendengaran dari aku. Dia hanya maunya dari sudut pandang anaknya aja. Si orang tuanya? Betul. Dia nggak mau dengar penjelasan dari aku, sampai aku dibilang, mbaknya nggak usah bersuara, kata dia gitu. Saya mau tahu promonya aja, biarin anak saya aja. Pas begitu udah deal, aku pun di situ juga kayak ngerasa sedih gitu Kak. Aku merasa tidak dihargai mungkin dan aku juga niatnya kan hanya mau membantu juga. Memang kerjaannya seperti itu ya. Dibandingkan kalau misalkan Samsung Consultant Center tapi diem doang, itu namanya bukan Consultant Center teman-teman, ke psikolog. Daripada diembat terus-terusan di kepala ke psikolog. Tapi ya mungkin ibunya atau orang tuanya sepercaya itu. Saya ngambil di dua pihak ya. Mungkin orang tuanya sepercaya itu sama anaknya, karena anaknya dikatakan jago lah oleh ibunya. Tapi kembali lagi, kita manusia makhluk sosial, ya pasti ada sudut pandang berbeda yang mungkin anaknya nggak tahu tapi mbaknya tahu, atau mungkin mbaknya yang nggak tahu tapi anaknya tahu. Dan itu justru jadi pertukaran informasi yang seru menurut saya. Dan jangan sampai bikin kecewa orang lah ya, jangan bikin sedih orang lah. Sedih aja. Iya, jangan seperti itulah. Kalau yang seru-seru nih, kalau tadi kan kita yang menyebalkan, yang bikin sedih. Sekarang nih, tipikal customer yang gue inget banget nih, customer ini dulu beli handphone apa di sini, terus 2 tahun kemudian balik lagi dan gue masih ingat customer ini dan masih orang yang sama, atau
Ini orang datang, Mbak saya mau ini, nih langsung saya beli cash, saya ambil bawa pulang. Udah nggak banyak basa-basi. Ada nggak yang seru-seru kayak gitu? Ada sih Kak, aku kadang kayak karena mungkin saking banyak customer kita jelasin dulu mungkin sampai 5 sampai 30 menit. Kadang kayak customer tuh langsung jadi, "Mbak saya mau ini, warnanya yang ini." Langsung payment tuh aku kadang kayak ngerasa jarang banget Kak. Jadi kadang suka nge-freeze dulu. Oh, iya Kak, mau ini ya Kak ya gitu. Jadi kayak nge-freeze dulu. Ini orang gitu banyak banget ya gitu ya. Kita nyari duit kayak susah nih, dia beli handphone 20-30 juta kayak oke Mbak langsung aja cepetan gitu ya. Oke, ada ya tapi ya. Ada Kak. Sama kemarin itu customer, aku boleh sebut orangnya berarti ya. Kalau customernya mau disebutkan namanya, it's okay, nggak masalah. Izin ya, Dokter Widya dari Delona. Kemarin itu aku dikasih free treatment Kak. Wow. Pembelian Galaxy A56. Dokter, kalau dokter baca YouTube, nonton YouTube saya, tadi namanya akan saya search ya dokter. Nanti saya tag di akunnya dokter. Mau juga dong dokter? Bisa. Kita kerja sama secara marketing boleh. Saya anak marketing juga kok. Saya marketer. Itu dapat treatment, benar-benar dapat treatment. Treatment free. Di kliniknya dia. Di klinik Delona dari kliniknya apa dokter. Itu klinik kecantikan berarti ya? Betul. Oke. Dokter disebut namanya di sini. Dokter nggak perlu bayar sama. Nggak apa-apa. Kita kenalan dulu ya dokter. Boleh. Dan itu orangnya maksudnya pas si dokter ini datang. Dokter siapa tadi sorry? Dokter Widya. Widya ya, kliniknya? Delona. Widya, dokternya Delona kliniknya. Pas si ibu dokter ya, pas ibu dokter ini datang, nanya-nanya, lama nggak prosesnya atau langsung beli, dan dia seneng nih sama pelayanan yang Mbak Putri nih. Terus, Mbak udah kamu datang aja deh ke klinik saya besok, saya kasih free gitu. Waktu pas lagi ke tokonya sih nggak lama sih Kak, mungkin karena mungkin udah research juga dan suaminya memang pengguna A-series di seri A50 atau A51 kalau nggak salah. Itu jadi udah langsung mau A56, RAM 12 warna black, udah gitu aja sih Kak. Nggak yang gimana-gimana. Terus waktu pas lagi kita lagi sesi unboxing sambil ngobrol dan ternyata emang salah satu teman aku pun juga kerja di sana ternyata. Oh, ada koneksi itu. Betul. Oke. Dokter boleh upgrade ke S-series dokter. Kayaknya untuk seorang dokter kecantikan, S-series ada SP, dokter bisa gambar-gambar, seru, tanda tangan, kontrak misalkan dokter untuk kerjasama. Jauh lebih enak loh dokter. Nanti kesini lagi ambil S-seriesnya, nanti bilang sama Mbak Putri nelpon saya, siapa tahu saya juga dapat free treatment kan. Betul. Nobody knows dokter. Nah, kita berusaha menjilat aja tapi bercanda ya dokter Widya ya. Oke, selain itu yang seru-seru, ada lagi nggak cerita-cerita? Elaborasi aja kalau ada dokter, kalau ada customer yang mau disebutin namanya juga nggak apa-apa, kalau nggak mau disebutin namanya juga nggak masalah. Apalagi ya, soalnya banyak banget sih Kak, sampai bingung mau nyeritain yang mana dulu ya. Yang ada customer lama yang masih keinget nggak sih datang ke sini belinya repeat order gitu, misalnya setahun sekali, S-series atau Z-Fold gitu-gitu. Ada sih Kak customer loyal tuh kayak pembelian S-series, aku tuh kan juga sebenarnya sebelumnya bukan dari brand Samsung juga ya, dari brand China. Jadi dari yang brand China itu ngikut ke aku pun juga ada. Jadi di Samsung tuh aku sebenarnya baru 3 sampai 4 tahunan lah. Lumayan sih 3 sampai 4 tahun itu SMA lulus ya. 3 tahun. Betul. Dari sebelumnya brand sebelah, negara sebelah ke sini dan malah orang yang pakai brand sebelah itu ngikut. Iya betul Kak. Mungkin karena rasa trust dia juga sama aku. Alhamdulillah terima kasih juga sama customer loyal aku juga. Oke. Dan mungkin karena experience-nya ketika dijelaskan ya fine gitu ya. Karena sekarang bagian aku nih yang curhat nih. Kadang-kadang aku ketika datang ke suatu tempat atau ke aku mau beli sesuatu lah ya, mau handphone kayak mau baju, whatever lah. Kadang salesnya atau representatif dari brand tersebut atau dari toko tersebut itu kayak apa ya bahasanya, maksa gitu loh. Sometimes kita mau ada waktu untuk kita lihat barangnya, kita rasain dulu sendiri, 5 menit kita mau didiemin dulu nih. Kalau kita sebagai customer manggil, berarti kan kita mau tahu. Betul. Tapi ada experience di mana aku baru lihat, aku nggak nanya apa-apa, dia udah kayak ensiklopedia, ngejelasin, oh iya Kak, ini begini, harga, jadi aku lagi nggak butuh informasi itu sebagai sudut pandang customer ya, dan aku belum mau nanya, boleh nggak kayak sabar, aku mau lihat dulu nih produknya, mau
coba-coba dulu kameranya, musiknya kayak apa, speakernya kayak apa, layarnya kayak apa. Cuman si Mbak ini, si sales ini mungkin tipikal dia menjelaskan seperti itu. Tapi untuk aku sendiri too much. Kalau misalkan nggak aku tanya, rem dulu nih. Gitu. Kan ada di mana otak manusia itu berpikir dulu ya. Iya, betul. Nggak langsung terus-terusan dikasih informasi, 5 menit orang ngomong, kitanya diem, pusing ya. Apalagi kalau intonasinya agak cukup tinggi atau melengking gitu suaranya. Udah waktu itu si mbak-mbaknya ini seperti itu dan aku jadi, oh iya oke, makasih ya mbak. Itu malah jadi bikin gak nyaman. Ini dari sudut pandang customer. Tapi balik lagi, setiap orang memang beda-beda. Iya. Dan kalau dengar cerita dari Mbak Putri, menurutku Mbak Putri tahulah memposisikan diri, kapan harus menjelaskan, kapan untuk diem dulu nih. Betul. Itu sama kayak semalam teman-teman, aku PO S26 Ultra. Itu ketika aku datang, udah malam ya kayaknya, 7:30 ya kurang lebih ya. Aku datang malam-malam, sebenarnya badan udah capek. Aku langsung bilang ke Mbak Putri pada saat aku masuk ke sini, Mbak, aku udah keliling ke lebih dari 10 toko, beberapa mall di dekatan daerah sini. Aku udah tahu harganya. Aku cepet aja bisa dapat harga berapa, aku mau trade-in. Udah, Mbak Putri tanpa babi bu panjang lebar. Oke kak, ditunggu sebentar ya. Ke dalam ngasih es krim teman-teman yang banyak itu. Baru bawa sticky notes. Oke kak, ini dari ini harganya segini. Ini kalau mau trade-in bla 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 bla. Ini kalau misalnya cicilan ada microfinance tambahan bla 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 bla. Dan itu sebenarnya dari sudut pandang customer itu yang aku suka. Gitu. Kecuali kalau aku datang nggak tahu apa-apa, aku nanya, oke, mungkin prosesnya akan lebih panjang. Tapi ketika aku sudah menjelaskan, badanku capek. Mungkin kalau Mbak Putri semalam kayak si Mbak yang sebelumnya, oke Mbak, makasih banyak ya, aku akan pergi gitu loh. Aku akan, ya nggak akan check out di sini kan jadinya. Jadi ya, itu sih experience-ku sebagai customer, experience Mbak Putri sebagai customer, consultant, experience. Lupa mulu dengan sebutan itu sebenarnya. Oke, nah ini masih sebentar, ini baru 17-an menit ya. Ada cerita lagi nggak sih di sini seperti apa? Atau mungkin curhatan seorang customer experience center diburu sama sales nggak sih? Sebenarnya penjualan sama sih kak. Buat dari penjualan target gitu berarti ya. Iya, iya. Betul banget sih kak, apalagi kita difokusin itu lagi banyak banget. Betul. Apalagi untuk yang pertama ini kayak Baru untuk launching, pre-order, iya. betul, untuk produk terbaru. Terus juga buat dari kita tuh ada penilaian bulanan juga dari quality control. Oke. Gimana cara kita untuk menjelaskan ke customer, terus ada proses KPI berarti betul ya? Oke. kayak gitu. Terus juga selain itu juga kita emang yang lagi digencar-gencar ini emang pre-order. Iya. Jadi Iya, kalau kalian pasti. yang mau pre-order boleh langsung ke sini. Nanti nomornya gue tulis di bawah ya teman-teman ya. Kalau buat target tuh sebenarnya challenge juga sih kak. Oke. Karena untuk targetnya pun juga kita nggak yang 1-2 M tapi bisa 3-4 M juga sih. Itu sih kadang yang kita harus gimana caranya kita nggak nunggu bola aja tapi kita menjemput bola. Oke, nah ini kan karena baru PO batch 1 yang selesai ya, dan masih ada PO batch kedua kurang lebih masih semingguan lagi lah ya, seminggu 10 hari lagi. Nah, setelah PO selesai, barang customer ambil, nextnya penjualannya harga normal. Biasanya ya kak dari yang sebelum-sebelumnya itu kalau kita kan untuk promo free upgrade ini lumayan banget ya. Yeah. Bonusnya sampai 4,5 jutaan untuk promo free upgrade-nya aja. Kalau nanti mungkin tidak promo free upgrade tapi paling cashback sih kak. Cashback-nya itu paling hanya kisaran 1-2 jutaan tapi next nanti ditunggu dulu ya soalnya aku belum dapat brief apa-apa nih. Tapi untuk promo yang benar-benar paling bagusnya itu waktu pas lagi pre-order. Pasti. Apalagi batch 1 teman-teman itu add-on itu banyak banget. Luar biasa banyak. Nah, pertanyaanku, ketika lagi sepi itu, dalam tanda kutip ya setelah pre-order, diskonnya kecil nih misalkan, pengalaman dari sebelum-sebelumnya, kan otomatis kayak customer, gue mendingan ngambil dari e-commerce deh, toko online, ini jauh nih lebih murah, misalnya handphonenya beda 1 juta gitu. Yang ngebuat si dari sininya sendiri kan penjualan susah nih. Nah, pada saat momentum itu,
Apa sih biasanya yang dilakuin supaya ngejemput bola nih ke customer? Itu kita juga yang bakal kita lakuin itu dari marketplace juga sih Kak. Oke. Biasanya kalau aku dan teman-teman aku biasanya ngegunain OLX dan itu berbayar. Ads gitu ya maksudnya? Betul. Sorry, ads atau bikin si iklan bukan iklan, si produk yang Mbak jual di OLX ini dalam 1 bulan bisa di situ dan bisa extend lebih dari 1 bulan. Kalau nggak salah OLX 30 hari free-nya ya? Kalau ya yang free-nya betul. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita mau bikin pencarian paling teratas itu kita pakai yang namanya ads. flash betul ya. Oke. Flash ads ya. Ads pakai uang sendiri. Ya betul atau Kak. bisa dirembes ke perusahaan? Itu dari kita aja. Oke, yang penting bisa nutup dari si ininya ya, apa namanya KPI bulanannya, Betul. penjualannya berapa. Dan itu ya e-commerce yang gunain cuman si OLX doang. Untuk yang masih menjadi pacuan kita sih OLX sih Kak. Mungkin karena orang juga kebanyakan searchingnya tuh kalau Tokopedia kan mahal di biaya ininya ya, bukan pengiriman, potongannya. Kalau misalkan kita customer beli, potongan ke kitanya penjual tuh gede ya. Oke. Jadi kalau dari OLX juga pun narik traffic buat datang ke toko juga sih Kak. Oke. Tapi itu tokonya atas nama personal? Atas nama personal. Tapi untuk alamatnya kita tetap cantumkan alamat toko di sini. Oke. Saya sebagai customer online, dalam tanda kutip ya, saya agak nggak percaya kalau misalkan atas nama personal nih, misalkan di toko tersebut gitu ya. Apalagi kalau reviewnya baru ya 2 atau 3 gitu kan. Gimana nanggepin hal itu tuh gimana? Biasanya sih customer juga waktu pas lagi kita chattingan pun juga pasti nanya ya Kak ya, ini Samsung resmi atau bukan. Kalau aku langsung ngalihin untuk datang ke lokasi ke toko untuk cek keaslian dan kondisi tokonya seperti apa, seperti itu. Oke. Dan ketika itu narik customer, itu customer datang, ya alhamdulillah kalau ada yang check out. Tapi kalau nggak ada pun ya udah gitu kan. Betul. I see. Dan itu selalu digunain kalau misalkan sudah selesai masa PO. Kita seminggu sekali selalu bikin iklan sih Kak. Bikin iklan untuk OLX itu. Oke. Bukan cuma di masa-masa pada saat sepi aja ya. Betul. Berarti ya. Ya lumayan juga ya. Misalnya seminggu sekali ya anggaplah nge-ads 50.000 100.000 ya. Betul. Kurang lebih kan kalau di OLX segitu ya. Anggap kayak effort kita buat ngasih tanggung jawab kita terhadap perusahaan juga karena perusahaan juga sudah ngasih kita kewajiban kita buat ke perusahaan dan perusahaan pun ngasih hak untuk kita kayak gitu. Sebagai bentuk effort aja sih. Nah, setelah momentum itu biasanya nih handphone yang udah mau upgrade lagi di season selanjutnya nih. Contoh, Z Fold 7 kan nanti launching sekitar Juli Agustus ya. Correct me if I'm wrong. Iya betul. Sekitar segitu kan. Z Fold 8 nih yang mau muncul. Nah, Z Fold 7 nanti katakanlah di bulan-bulan Juni. Biasanya kan promo gede-gede tuh. Yang dari Samsungnya tuh. Di masa transisi itu orang tuh lebih pilih nunggu atau ngambil sih dengan promo yang gede itu? Sebenarnya kalau untuk buat dari customer itu kan hanya segelintiran aja ya kayak untuk isu-isu akan keluarnya si Z Fold 8 atau misalnya Z Fold yang lainnya itu hanya isu aja. Cuman kalau untuk buat dari segi spesifikasi itu kan belum bisa diterbitkan oleh Samsung juga ya karena kan masih confidential. Biasanya customer masih milih untuk pembelian yang di Fold 7 dengan harga cashback mungkin nanti. Cashback yang gedenya ya, walaupun katakanlah sebulan lagi muncul nih Z Fold 8 tapi ya udah gua dapat cashbacknya juga gede banget kok ya. Oke. Dan sejauh ini yang paling gampang jualannya apa sih? Untuk sekarang ini kita masih di S series sih Kak karena S? Betul. S? Flagship ya justru ya? Oke. Bukan A ya? Kalau untuk A-nya kita yang benar-benar lagi booming banget yang masih dicari sama orang sampai sekarang pun A56. A5 ya, udah pasti lah medium range-nya dia ya. Oke. Yang paling susah? Yang paling susah? Tablet di seri S. Pasti. Karena dengan harga budget segitu, orang kebanyakan ya menurut sudut pandang saya, menurut keyakinan saya, ini yang beli laptop. Iya, perbandingannya ya, main game jauh lebih cepat, terus juga based on Windows bukan Android dan lain sebagainya. Cuman ya tergantung kebutuhan. Itu yang paling susah S series buat ya. Iya. Nah, udah tahu nih susah nih.
caranya gimana supaya customer yakin, ya udah deh gue ngambil S-Series aja. Atau ada mungkin ya promo khusus kah untuk S-Series setelah launching gitu. Karena setahu saya kalau S-Series tablet itu, correct me if I'm wrong, waktu PO itu dapat double storage juga. Betul. Rata-rata ya, double storage, keyboard, sama perlindungan S-Care. Iya betul. Iya rata-rata ya. Nah setelah masa PO kan sepi nih, trafficnya turun. Itu harga normal tuh balik misalkan. Berapa sih? 25 juta, 30 juta ya kalau nggak salah. Kita untuk di S11 Ultra itu di 23 juta. Oke, 23 juta harga normal ya, SRP ya. Kalau sebelumnya kan dapat double storage. Nah dengan harga segitu, promo apa yang dari Samsungnya ke sini atau apa yang dilakuin dari sales di sini untuk ayo dong nih gerakin nih bareng nih si tablet S-Series nih. Kalau kita sih biasanya untuk upselling juga sih kakak, misalnya kayak untuk nyari yang awalnya nyari S10 Lite, S10 FE pasti kita juga tanya kebutuhannya dulu dan kita harus bener-bener ngasih spesifikasi yang memang sesuai dengan kebutuhan customer. Kayak gitu. Okay. Nah selain itu juga kalau buat di seri S11 sendiri kita juga sudah ada yang namanya multi Windows. Jadi dia untuk multi Windows itu kakak bisa ngejalanin aplikasi lebih dari 2 aplikasi dengan Windows yang berbeda. Betul. Dan tampilannya pun juga untuk di S11 sendiri kita sudah ada yang namanya Samsung DeX. Jadi dia benar-benar mirip seperti komputer. PC. Betul. Sebenarnya dari S gadget handphonenya juga bisa sih sebenarnya ya. Oke, menarik. Dulu saya sempat tuh mau ngambil tablet S-Series, cuman ketika tahu harganya, brand sebelah dapat nih laptop tapi ya, laptop ya. Aku nggak mau sebut brandnya ya, teman-teman juga pasti tahu ya. Jadi ini segmennya agak niche ya berarti ya. Oke, nah kalau aksesoris paling gampang dan paling susah jualannya apa? Kalau yang paling gampang dan paling susah, kalau yang paling gampang itu mungkin seri Buds ya kak ya. Earbuds ya, betul. Buds apa aja atau rata nih? Buds apa aja sih kak? Oh rata ya, jualannya rata ya? Oke, dari yang harga paling murah sejutaan ya? Kita di range harga 799 untuk Galaxy Buds Core. Oh oke, dari ratusan ribu sampai yang Buds 4 Pro sekarang yang baru 3999 ya? Betul. Oke, dan itu rata, nggak yang ini yang paling laku, ini yang nggak terlalu laku? Rata Buds sih rata ya? Rata. Yang paling susah watch? Yang paling susah untuk di seri Watch 8 Ultra mungkin ya. Karena untuk Watch 8 Ultra biasanya untuk customer-customer yang suka diving seperti itu. Ultra 2 kali? Kita ada yang versi orange sama yang 2025. Sorry, ini dua benda yang berbeda kah? 8 Ultra sama Ultra 2? Beda sih kak. Soalnya kalau untuk yang Ultra 2 kita belum ngeluarin, karena untuk yang sekarang ada ini ada Ultra Orange sama Ultra versi 2025. Sorry. Ultra 2 itu merek sebelah. Sorry. Sorry. Aku yang salah. Teman-teman, maaf. Sorry. Karena sama-sama orange kan. Dan namanya sama-sama Ultra 2. Nah, kalau di 8 berarti sekarang 8 Ultra, 8 Classic, sama 8 polos ya? Iya betul, 8 basic polos. Sama 8 yang klasik. Oke, klasik tuh yang rotatable bezelnya masih ada ya? Betul. Balik lagi itu senang banget, saya pakai 6 klasik, nggak ganti ke 7 karena rotetnya hilang. Iya betul. Sekarang ada lagi 8, itu enak banget sih teman-teman. Apalagi yang bisa kita tanya-tanya di sini? Oh iya. Di sini kan ada segmen SmartThings ya. Itu dalam artian adalah konektivitas antara handphone, benda-benda alat rumah tangga di rumah, TV dan segala macam. Yang kebetulan juga aku beberapa juga pakai. Nah di sini berarti juga jual produk macam kayak Freestyle dan lain-lain sebagainya. Kalau untuk Freestyle, Sero dan yang lain itu kita untuk pembeliannya itu hanya di Samsung.com aja sih kak. Oh ini kayak cuman buat experience saja berarti ya. Sero itu TV yang bisa rotating ya? Betul. Oke, menarik. Nah, sebagai closing nih Mbak, kenapa saya sebagai customer harus main ke SES, Samsung Experience Center by MHI di Mega Bekasi, dan kasih obrolan dong ke mereka, supaya mereka tuh mau nih main ke sini.
Kalau tawurannya, karena kalau untuk di Samsung MHI ini kita juga udah pasti mendahulukan kenyamanan customer juga, dan selain itu juga kalian bisa dapetin banyak promonya, dan kalian juga bisa ngobrol-ngobrol kecil sama kita-kita nih, dan juga kalian bisa free ice cream, air minum, dan yang lainnya. Parkirnya gampang. Kalian kalau naik angkutan umum, keluar tol Bekasi Barat, naik apa aja, mau naik busway, mau naik bis yang lain, keluar tol Bekasi Barat itu jalan kaki paling 20 meter ya, 30 meter itu nikmat banget, confidence banget. Bawa kendaraan pribadi, parkirnya juga gampang. Itu aja. Ada lagi pesan-pesan buat teman-teman? Ada teman-teman misalkan nih yang udah pakai handphone, udah tua nih, udah lama. Aduh, aku mau dong upgrade ke Samsung misalkan. Bisa nggak sih kayak tukar tambah, atau ada program-program khusus nggak sih kadang-kadang, atau lebaran gini program khusus lebaran nih? Kalau untuk program khusus lebaran kita ada di A-seri sih Kak, di seri A17 dan di seri A07 kita ada yang namanya Ramadan Package. Kalian bisa dapetin logam mulia senilai 0,05 dan juga digital apa fisik? Berupa fisik Kak. Fisik, kita ya? dari Salam. Oh, oke. Dan selain itu juga bisa dapetin sejadah, kipas portable, dan juga tasbih digital. Lumayan itu. Dan kalau untuk program tukar tambahnya, kalau misal kalian mau upgrade dari handphone lama ke handphone yang baru, untuk di Galaxy S26 series kita lagi ada promo untuk program tukar tambah atau trade-in, itu kalian bisa dapetin promo cashback senilai 1 juta. Iya, itu lumayan sih teman-teman. Karena saya juga, ini untuk handphone yang pakai ngerekam terakhir ya, S24 Ultra. Terima kasih banyak loh atas pengalamannya selama 2 tahun ini untuk record. Saya juga pakai fitur itu untuk trade-in di batch yang pertama. Ini sekarang batch kedua, teman-teman. Let's go main ke sini. Setelah tahu hasil akhir atau harga akhirnya, teman-teman kaget sih. Harga untuk trade-in-nya itu lumayan lah menurut aku ya, sudut pandang customer. Nah, ada nggak spesifikasi khusus untuk teman-teman trade-in? Misalkan handphonenya maksimal usia 3 tahun misalkan, atau apa gitu spesifikasi khusus? Kalau untuk spesifikasi khusus kita nggak ada sih Kak, tapi kalau misalnya untuk handphone yang tidak bisa untuk trade-in saat ini, untuk di tipe J series itu kita sudah tidak bisa. Oh iya, dulu ada J series ya, astaga saya sampai lupa ya. Itu dulu yang benar-benar basic ya. Betul. J series ya. Oke, itu doang. Tapi kalau dari brand lain terima semuanya? Brand lain bisa mungkin kalau untuk di seri brand China itu untuk di 2018 ke bawah itu kita biasanya langsung dari sistem trade-in-nya langsung nggak bisa. Oh berarti harus di atas 2018. Betul. Tapi 2018 juga 8 tahun, di 2026 masih masuk akal lah ya. Ya rata-rata orang selama-lamanya pakai handphone make sense sih 8 tahun ya. Betul. Paling lama lah 8 tahun udah handphone udah lemot banget kali menurut saya. Oke. Yang penting 8 tahun. Kondisi misalkan baterai gembung, layar handphone retak gitu, atau kena air, atau apa namanya kalau yang layar lurus tuh? Lightsaber ya. Atau shadow gitu layar. Itu gimana? Untuk proses penukaran masih bisa juga dengan harga yang jauh banget berbeda, atau mungkin bekas bongkaran servis, tapi bukan servis di dealer resminya nih, gimana? Biasanya kalau misalnya untuk layar, kita tidak bisa terima kalau misalnya yang tidak bisa disentuh sama sekali dan kondisi handphonenya mati total. Oke, cuma itu doang betul. Ya? Tapi kalau lightsaber masih bisa. Masih bisa. Tapi dengan penentuan harga-harga tertentu ya? Betul. Oke. Ada lagi informasi yang saya mungkin belum tanya yang mau dikasih tahu ke teman-teman? Cukup Kak. Cukup ya? Oke, kalau gitu thank you banyak teman-teman yang udah nonton. Ini juga videonya lumayan ya, udah setengah jam. Jangan lupa kontak Kak Putri. Nomornya ini saya kasih di bawah nanti ya. Main ke sini kalau mau PO S26 Ultra, go ahead. Harganya luar biasa banget. Atau main-main aja, tanya-tanya kalian kebutuhannya apa. Lumayan dapat es krim gratis teman-teman. Oke, thank you banyak teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan bless you always teman-teman. Bye-bye.